Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-8 ini kita akan bahas materi bisnis plan selanjutnya, yaitu berada pada tahap ke-5, yaitu how to make your prospect buy, atau bagaimana membuat calon pelangganmu atau calon customermu itu membayar. Ya, jadi di tahap 1 sampai dengan 4 kemarin itu secara keseluruhan itu mendatangkan prospek atau cara marketing, ya, mendatangkan prospek ke bisnis kita. Nah, di tahap ke-5 ini bagaimana prospek itu mau membayar, mau bertransaksi dengan kita, atau mengkonversi atau closing, ya. Jadi bagaimana kita mengubah prospek atau calon pelanggan itu menjadi customer, menjadi pelanggan. Nah, di sini ada 2. Yang pertama yaitu dengan teknik penawaran. Jadi di tahap 5 ini bukan lagi tahap marketing, ya, tapi selling, penjualan, gimana kita dapat duit gitu, ya. Nah, yang pertama kita harus membuat penawaran yang mungkin sulit untuk ditolak. Penawaran itu sulit untuk ditolak. Jadi kalau misalnya kalian punya toko offline gitu, ya, terus ada orang mendatangi toko kalian, tanya misalnya ada menu apa mbak, ada promo apa, atau mungkin datang ke toko tanya mbak ada baju apa, misalnya ada model baju yang bagaimana. Nah, itu artinya adalah prospek, ya, prospek. Lalu bagaimana cara membuat si prospek itu tadi mau membayar? Maka harus ada penawaran, ada promo yang mungkin sulit untuk ditolak oleh mereka. Lalu bagaimana kalau online shop? Berarti orang-orang yang sudah memfollow Instagram kalian, atau orang yang sudah chat ke WA tanya-tanya, mungkin tanya ongkir atau mungkin tanya stok, itu artinya adalah prospek. Jadi prospek itu orang-orang yang sudah menunjukkan ketertarikan terhadap barang atau jasa kalian. Nah, di sini contohnya apa? Memberikan penawaran yang mungkin sulit untuk ditolak. Misalnya yang pertama dengan penawaran gratis. Ya, sorry. Yang pertama mungkin dengan penawaran gratis. Yang pertama itu dengan penawaran gratis. Contohnya penawaran gratis itu kalian pernah nggak ke suatu toko yang menawarkan promo beli 1 dapat 2, beli 1 gratis 1, beli 1 dapat 3 misalnya. Itu adalah penawaran gratis, artinya membeli 1 maka gratis 1 lagi, ya kan, beli 1 dapat 2, beli 1 gratis 5 misalnya. Nah, itu adalah penawaran gratis, ya, yang pertama. Yang kedua contohnya dengan paket bundling, ya, atau apa ya,
bundling atau paket combo. Jadi dari banyak produk, ada 3 produk misalnya, kita hargai dengan satu harga saja. Itu bundling ya. Dari 3 produk kita beri harga satu harga saja. Ini adalah bundling. Ya, tetap harus dihitung dulu sebelum memberikan penawaran, harga HPP dari 3 produk ini berapa, dan kita up atau kita memberi labanya itu enggak banyak, tapi tetap dia enggak rugi. Ya, ini paket bundling. Atau contoh lain mungkin penawar bonus ya, bonus. Ini kan gratis. Kalau ini pemberian bonus, misalnya beli suatu barang maka bonus barang lain senilai misalnya nilainya bahkan lebih dari harga produk itu sendiri misalnya. Ya, jadi misalnya beli apa ya? Misalnya beli rice cooker maka akan mendapatkan bonus TV senilai 5 juta misalnya. Ya kan? Rice cookernya harga 500.000, TV-nya harga 5 juta. Berarti kan senilai lebih dari harga produk. Nah, ini kan akan sangat sulit untuk ditolak. Itu contoh masing-masing penawaran ya. Atau kalau dari misalnya yang paling sering itu secara online ya, online shop. Kalau dia chat misalnya tanya-tanya harga gitu, dikasih promo misalnya khusus hari ini ada diskon sebesar 10% misalnya. Kalau dia tertarik atau belum, ya bilang aja khusus hari ini saja. Misalnya sudah tertarik, khusus 3 jam ke depan dapat bonus lagi misalnya. Ini kan penawaran yang berbatas waktu. Udah ada penawaran tapi harus berbatas waktu. Ini kan bikin secara emosional itu mereka ingin cepat-cepat membayar, cepat-cepat di closing. Itu teknik di online shop ya, berbatas waktu biasanya. Terus mungkin yang terakhir dengan penawaran diskon, langsung diskon ya. Yang terakhir penawaran diskon. Jadi langsung produknya itu langsung didiskon berapa persen gitu. Jadi yang ini dapat gratis produk, beli satu dengan produk yang sama ya. Baju ya baju gitu. Yang kedua mungkin dengan bundling, paket combo. Yang ketiga dengan bonusnya dengan produk lain. Yang keempat dengan penawaran diskon, produknya langsung didiskon. Oke, itu. Lalu yang selanjutnya itu pelayanan. Nah, di sini biasanya yang paling banyak itu ya pelayanan itu, contohnya dengan memberikan garansi. Contohnya yaitu dengan memberikan garansi produk. Cuman ya kalau memberikan garansi kita juga harus pinter-pinter menghitung
penjualan produknya ya. Karena kan garansi itu menggunakan waktu yang cukup lama, paham ya? Jadi contoh di pelayanan ini dengan memberikan garansi. Jadi kalau produknya makanan bagaimana Bu? Ya garansi kalau nggak enak uang kembali 2 kali lipat misalnya. Atau kalau fashion gimana Bu? Ya biasanya ada juga kok yang dia memberikan garansi online shopnya apa saya lupa, itu garansi selama 7 hari. Jadi kalau barangnya nggak muat atau kurang cocok di badan, itu bisa diatur dengan ya syarat berlaku lah gitu ya. Oke, untuk yang kedua tahap kelima ini dengan hanya ini saja, dengan penawaran dan pelayanan. Jadi bagaimana mengubah prospek kalian itu menjadi customer, jadi mau membayar gitu loh. Nah, di dalam bisnis itu ada istilah yang namanya cool market. Terus ada istilah istilahnya warm market. Lalu ada istilah lagi hot ya. Ini hot market. Nah, jadi di tahap 1 kemarin kita memilih cool market. Jadi kita menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk kita, atau ya pokoknya kita mau membidik pasar yang mana. Nah, setelah diberikan kegiatan marketing, pengenalan, mengedukasi target market itu, orang-orang akan jadi di cold market itu orang-orang masih belum tahu tentang bisnis kita. Tapi setelah ada kegiatan marketing dengan promosi-promosi, berarti orang mengedukasi mereka bahwa ini loh ada produk ini gitu. Nah, dari nggak tahu menjadi tahu, berarti orang-orang yang tahu itu adalah warm market ya. Yang cool market itu mereka belum tahu produk kita, yang warm itu mereka sudah tahu. Nah, dari orang-orang yang sudah tahu itu, mereka mungkin tanya-tanya lewat WhatsApp, tanya-tanya lewat DM, atau datang ke toko ini masih warm. Nah, dari warm itu kita ubah dengan tahap kelima ini tadi, diubah menjadi hot. Hot market itu adalah orang-orang yang sudah menjadi customer kita, yang sudah melakukan transaksi dengan kita. Jadi sudah mengeluarkan uangnya ke kita, diberikan ke kita. Ya. Ini namanya funneling ya, sales funneling. Jadi kegiatan mengubah dari cool ke warm ke hot ya. Jadi yang di tahap kelima itu mengubah warm ke hot. Hot market itu sudah orang-orang yang bisa dibilang fanatik atau pelanggan setia gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.